Sistem koordinat kartesius terdiri dari dua garis yang saling berpotongan tegak lurus. Nah, di sini ada dua garis. Garis yang Welcome to the Maya Javanese Channel yang akan menemanimu belajar matematika dan bahasa Jawa dari rumah. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat. Sebelum kita belajar matematika bersama, yuk berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma amin. Hari ini kita akan belajar mengenai koordinat kartesius. Yang akan kita pelajari yaitu posisi titik pada bidang koordinat, kemudian posisi titik terhadap titik asal atau 0,0 dan titik tertentu A, B. Buat apa sih Bu kita belajar tentang koordinat kartesius? Mari kita lihat terjemahan Quran Surat An-Nisa ayat 36 terlebih dahulu. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini, ada sebuah hubungan ya dari hubungan hamba kepada Sang Pencipta yaitu kepada Allah, kemudian dari hubungan sesama manusia atau biasa yang kita kenal dengan hablum minallah dan hablum minanas. Nah, kalau kita bayangkan hablum minallah itu seperti garis tegak lurus ya, vertikal ya, garis vertikal ke atas. Karena kita hamba di bawah, kemudian Allah itu di atas. Kemudian hablum minanas itu seperti garis horizontal ya, sesama manusia gitu. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Baik, langsung saja ya kita kenalan dengan bidang koordinat kartesius. Jadi, sistem koordinat kartesius terdiri dari dua garis yang saling berpotongan tegak lurus. Nah, di sini ada dua garis. Garis yang mendatar atau horizontal itu biasa kita sebut dengan sumbu X ya. Kemudian garis yang tegak lurus vertikal ke atas itu biasa kita sebut dengan sumbu Y. Perpotongan dua sumbu ini biasa disebut dengan titik 0,0. Ada yang menyebutnya titik asal, titik asli, atau titik O gitu ya. Nah, itu intinya titik perpotongan ini, perpotongan sumbu X dan sumbu Y itu koordinatnya adalah 0,0. Kemudian titik-titik yang ada di sumbu X ya, sebelah kanan dari 0,0 ini merupakan bilangan positif ya, merupakan bilangan positif. Sedangkan dari titik asal ke kiri itu merupakan bilangan negatif. Pada sumbu Y pun seperti itu. Dari titik asal ke atas itu menunjukkan bilangan positif. Sedangkan dari titik asal ke bawah itu menunjukkan bilangan negatif. Nah, perpotongan dua garis ini kalau kita perhatikan membagi bidang menjadi 4 bagian ya, yang biasa kita kenal dengan kuadran. Ya, di sini kuadran 1 itu berarti nilai X-nya selalu positif, nilai Y-nya juga selalu positif. Kemudian kuadran 2, nilai X-nya negatif, nilai Y-nya positif. Kemudian di kuadran 3, nilai X-nya negatif, nilai Y-nya negatif. Kemudian di kuadran 4, nilai X-nya positif dan nilai Y-nya negatif. Nah, kemudian, bagaimana menentukan posisi titik pada bidang koordinat kartesius? Yang perlu diperhatikan anak-anak adalah penulisan simbol, bahwa titik selalu disimbolkan dengan huruf kapital. Ya, perhatikan ya,
bahwa titik itu biasa disimbolkan dengan huruf kapital. Kemudian koordinatnya dikurung ya, menggunakan kurung biasa, dan antara dua angka ini dipisahkan dengan koma. Nah, dua angka ini itu artinya apa gitu ya. Angka yang pertama itu biasa disebut dengan absis ya, absis. Tanpa kolkola ya, absis ya. Kemudian angka yang kedua itu disebut dengan ordinat ya. Jadi angka yang pertama ini ada 3,4 itu absisnya 3, ordinatnya 4 gitu ya. Nah, absis ini bisa dikatakan dengan sejajar dengan sumbu X ya, atau nilai X-nya berapa gitu. Nah, ordinatnya ini itu adalah nilai Y-nya gitu ya. Jika di sini positif, maka ke kanan X-nya ya. Kemudian jika di sini absisnya negatif, berarti dia ke kiri gitu ya. Kemudian di sini kalau ordinatnya positif, berarti nilainya ke atas, Y-nya ke atas. Kalau di sini ordinatnya itu negatif, berarti nilai Y-nya ke bawah. Nah, langsung saja kita akan menentukan titik A ini 3,4 itu berada di mana gitu ya. Kita mulai dari titik asal. Dari titik asal. Nah, karena absisnya 3, berarti 3 langkah ke kanan. Ya, 3 langkah ke kanan di angka 3 ya. Kemudian ordinatnya 4. Berarti 4 langkah ke atas. Nah, disinilah letak titik A 3,4. Kemudian titik B negatif 2,3. Negatif 2 absisnya negatif 2. Negatif, berarti ke kiri. Sebanyak 2 langkah ya. Kemudian ordinatnya 3, berarti positif ya, ke atas 3 langkah. Ini. Nah, disinilah letak dari titik B, negatif 2,3. Kemudian titik C, dari titik asal ke kanan 4 langkah ya, absisnya 4. Kemudian ordinatnya negatif 2, jadi ke bawah 2 langkah. Gitu ya, 2 satuan. Nah, disinilah letak dari titik C, 4, negatif 2. Gampang ya? Lanjut ya. Nah, kemudian bagaimana menentukan koordinat suatu titik terhadap titik asal gitu ya. Kalau tadi kita udah dikasih ordinatnya, kemudian menentukan letaknya. Nah, di sini ada sebuah titik ya di koordinat kartesius, kita disuruh diminta untuk menentukan koordinatnya. Menentukan absisnya berapa, menentukan ordinatnya berapa. Ya. Yang di sini diminta terhadap titik asal, berarti titik 0,0. Langsung saja, misal kita akan menentukan koordinat titik A. Nah, tadi dari titik 0 itu ke kiri ya, ke kiri. Karena ke kiri berarti dia absisnya negatif, negatif 3 ya. Kemudian untuk mencapai titik A, dia harus ke atas 3 ya. Nah, ordinatnya positif ini, 3. Jadi, menggunakan tanda kurung, absis dulu ya, absis dulu, koma, ordinat, tutup kurung ya. Jadi, koordinat titik A itu adalah negatif 3,3. Itu ya. Lanjut, kita menentukan koordinat titik B. Dari titik asal ke kanan, ya, absisnya 1. Kemudian ke atas, ordinatnya 4. Nah, jadi koordinat titik B, tutup kurung, ya, buka kurung ya. Kemudian absis, koma, ordinat, tutup kurung. Tuh. Lanjut, kita akan menentukan koordinat titik C ya. Nah, dari titik asal ke kanan, berarti absisnya positif. Kemudian turun ke bawah, ordinatnya negatif. Turun 3 langkah, berarti ordinatnya negatif 3. Kemudian, jadi koordinat titik C 1,
-3. Lanjut, kita akan menentukan koordinat titik D ya. Ke kanan 3 langkah, absisnya positif 3, kemudian ke atas 1. Jadi koordinat titik D adalah 3,1. Yang terakhir yaitu titik P. Dari titik asal ke kanan 6 langkah ya, 6 satuan. Kemudian ke atas 2 satuan. Jadi koordinat titik P adalah 6,2. Seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana koordinat titik terhadap titik tertentu? Kalau tadi kan berasal dari terhadap titik asal gitu ya. Nah, sekarang kita akan menentukan koordinat suatu titik terhadap titik tertentu. Misal, kita akan menentukan titik A, B, C, D itu terhadap titik P ya. Jadi titik P ini koordinatnya 0,0 gitu ya. Nah, coba diperhatikan ya. Misal ada titik A, posisi titik A terhadap titik P. Terhadap titik P. Jadi kita mulai dari titik P ya. Jangan terbalik ya. Nah, di sini ada titik A, posisi titik A terhadap titik P. Jadi kita mulai dari titik P. Nah, dari titik P menuju titik A itu seperti apa? Ternyata harus ke kiri dulu. Sepanjang 9 satuan. Karena ke kiri, maka absisnya bernilai negatif. Kemudian naik 1 satuan. Ordinatnya bernilai positif. Jadi, koordinat titik A terhadap titik P adalah negatif 9,1. Itu ya. Kemudian, kita akan menentukan koordinat titik B terhadap titik P ya. Jadi, dari P ke kiri sepanjang 5 satuan, karena ke kiri maka bernilai negatif. Absisnya bernilai negatif. Kemudian naik ke atas, ordinatnya bernilai positif. Jadi, posisi titik B terhadap titik P adalah negatif 5,1. Nah, berarti di sini kata koordinat titik B terhadap titik P itu sama ya dengan posisi titik B terhadap titik P gitu. Itu nanti dalam soal ada yang menanyakan posisi titik B terhadap titik P, berarti yang ditanyakan adalah koordinatnya gitu ya. Lanjut, kita akan menentukan posisi titik C terhadap titik P. Ya, ke kiri 5 langkah ya, absisnya negatif 5, kemudian ke bawah 5 langkah juga, 5 satuan ya. Jadi ordinatnya negatif 5. Sehingga posisi titik C terhadap titik P adalah negatif 5, negatif 5. Yang terakhir, posisi titik D terhadap titik P. Ke kiri 3 satuan, ke bawah 1 satuan. Jadi koordinatnya atau posisi titik D terhadap titik P adalah negatif 3,1. Gampang ya? Alhamdulillah, sudah selesai materinya. Jadi pada materi kali ini tuh hanya pengenalan untuk bidang koordinat kartesius. Yang perlu teman-teman ketahui adalah tadi ya, bahwa untuk penulisan titik itu menggunakan huruf kapital. Kemudian cara penulisannya dikurung antara absis dan ordinat. Jangan sampai tertukar. Absis mana, ordinat mana. Tuh. Kemudian posisi suatu titik terhadap titik tertentu, itu maka terhadap titik tertentu ini yang kita mulai dari titik tersebut ya. Intinya misalnya dari titik posisi titik A terhadap titik P, berarti kita mulai dari titik P menuju titik A. Seperti itu ya. Nah, materi ini ada kaitannya nggak sih dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Bahwa tadi di awal sudah dijelaskan bahwa koordinat kartesius ini seperti hablum minallah dengan hablum minanas ya. Nah, Ibu mencoba untuk mengaitkan ya, jika ada kesalahan mohon maaf gitu, bahwa di atas bahwa nilai Y ya yang positif atau di atas 0 itu
habluminallahnya baik gitu ya. Ibu tuliskan di sini habluminallah gitu. Di bawah 0 ke bawah itu yang Y negatif itu tidak Ibu tuliskan habluminallah, mengatakan bahwa hubungan dengan Allahnya itu kurang baik gitu ya. Dan pada sumbu X yang bernilai positif itu habluminanasnya baik, sedangkan yang bernilai negatif itu habluminanasnya kurang baik. Apakah ada ya orang yang menempati masing-masing kuadran gitu ya? Emang ada Bu yang habluminallahnya baik tapi habluminanasnya nggak baik gitu ya? Nah kita lihat terjemahan Quran surat Al-Qasas ayat 67 gitu ya. Maka adapun orang yang bertobat dan beriman serta mengerjakan kebajikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung. Nah, di sini berarti habluminallahnya baik, habluminanasnya baik. Jadi dia berada pada kuadran 1, yaitu orang-orang yang beruntung. Lanjut. Di sini ada sebuah kutipan hadis gitu ya. Ini lumayan panjang, Ibu memotong gitu. Berdasarkan hadis riwayat Muslim bahwa muflis, orang yang bangkrut dari umatku, ialah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, dan zakat, namun ketika di dunia dia telah mencaci dan menuduh orang lain, makan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Berarti apa? Habluminallahnya baik ya, tetapi habluminanasnya tidak baik. Nah inilah menempati kuadran kedua ya, yaitu orang yang bangkrut gitu ya. Bu, apakah ada orang yang berada pada kuadran ketiga gitu ya? Udah habluminanasnya nggak bagus, habluminallahnya juga nggak bagus gitu ya. Nah, kita perhatikan Quran surat An-Nisa ayat 142 ya. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Nah ini udah sholatnya nggak ikhlas gitu ya, udah sholatnya males-malesan, dia riak lagi ya, berarti habluminallahnya udah nggak bagus dan habluminanasnya juga tidak bagus. Nah yang terakhir adalah di kuadran keempat ya, dia habluminanasnya bagus tapi habluminallahnya nggak bagus, itu gimana? Nah kita perhatikan Quran surat Al-Kahfi ayat 103-104. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Ya, jadi ini orang-orang yang berbuat baik selama hidupnya gitu ya, tapi dia tidak percaya, tidak beriman kepada Allah gitu ya. Jadi ini termasuk orang yang merugi. Nah, semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung ya. Kita semua berada dalam kuadran 1. Ya, sekian ya belajar matematikanya hari ini. Walaupun materinya sedikit, semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan dunia akhirat. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis dulu, kemudian ditanyakan di pertemuan WhatsApp ya, grup WhatsApp. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salahnya. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.